Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan menjelaskan tentang bentuk kepemilikan dalam bisnis. Baiklah, pemateri pertama akan dijelaskan oleh Kak Soleh. Definisi bisnis. Menurut Giffey dan Ebert 2007, bisnis adalah organisasi yang menyediakan barang atau jasa untuk dijual dengan maksud agar mendapatkan laba. Sedangkan menurut Alan Alford 2014, bisnis adalah suatu kegiatan usaha individu yang terorganisasi untuk menghasilkan dana, menjual barang ataupun jasa agar mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan ada di dalam industri. Dari dua pengertian di atas dapat penulis disimpulkan bahwa bisnis adalah suatu kegiatan menjual dan membeli suatu barang dalam memenuhi kebutuhan manusia yang tujuannya mencari sebuah keuntungan. Dilihat dari pengertian kewirausahaan dan pengantar bisnis pada intinya, kegiatan ini adalah sama-sama mencari sebuah keuntungan atau laba. Faktor-faktor kepemilikan bisnis. 1. Jumlah modal yang dimiliki maupun yang diperlukan untuk memulai usaha. 2. Kemungkinan penambahan modal yang diperlukan. 3. Metode dan luasnya pengawasan terhadap perusahaan. 4. Rencana pembagian laba. 5. Rencana penentuan tanggung jawab. 6. Besar kecilnya risiko yang harus dihadapi. 7. Bentuk kepemimpinan. 8. Tanggung jawab terhadap utang piutang perusahaan. Bentuk-bentuk kepemilikan bisnis. Bentuk kepemilikan bisnis adalah bentuk kegiatan bisnis dilihat dari siapa pemilik atau pendirinya, sumber modalnya, tujuan pendirinya, sehingga terdapat bermacam-macam bentuk kepemilikan bisnis. Dengan demikian, setiap bentuk kepemilikan bisnis sesuai dengan misi yang dibawa oleh masing-masing bisnis tersebut. Yang pertama, perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan adalah perusahaannya dilakukan oleh satu orang perusahaan perseorangan ini yang menjadi perusahaan hanya satu orang. Dengan demikian, modal yang dimiliki perusahaan tersebut hanya dimiliki satu orang pula. Perusahaan perseorangan adalah salah satu bentuk usaha yang dimiliki oleh seseorang dan ia adalah pemisahan pemilikan antara hak milik pribadi dengan milik perusahaan. Maka, bentuk pribadi juga merupakan kekayaan perusahaan yang setiap saat harus menanggung utang-utang perusahaan. Yang kedua, firma atau FA. Firma adalah suatu persekutuan untuk menjalankan usaha antara dua orang atau lebih dengan nama bersama. Dalam mana tanggung jawab masing-masing anggota firma disebut firman, tidak terbatas. Sedangkan laba yang akan diperoleh dari usaha tersebut akan dibagi bersama-sama. Demikian pula hanya jika menderita rugi, semuanya ikut menanggung. Keanggotaan tidak dapat berpindah tangan kepada orang lain selama anggota tersebut masih hidup. Biasanya, anggota dalam firma adalah orang-orang yang sudah saling mempercayai satu dengan yang lain. Pada umumnya, firma bukanlah badan hukum karena masing-masing anggota dengan seluruh harga benda pribadinya bertanggung jawab atas semua hutang perusahaan. Tiga, perseroan komanditer. Persekutuan komanditer merupakan suatu bentuk perjanjian kerjasama untuk berusaha bersama antara orang-orang yang
mengatur perusahaan, dan memiliki tanggung jawab penuh dengan kekayaan pribadinya dengan orang-orang yang memberikan pinjaman. Dia memimpin perusahaan serta memiliki tanggung jawab terbatas pada kekayaan yang diikutsertakan dalam perusahaan tersebut. 4. Perseroan terbatas. Perseroan terbatas merupakan perserikatan beberapa pengusaha swasta menjadi satu kesatuan untuk pengelolaan usaha bersama, di mana perusahaan memberikan kesempatan kepada masyarakat luas untuk menyertakan modalnya ke perusahaan dengan cara membeli saham perusahaan. Peraturan perundang-undang dan ketentuan-ketentuan tentang perseroan terbatas PT diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1995 tentang perseroan terbatas. Pasal 1 Undang-Undang tersebut mempatahkan perseroan terbatas selanjutnya disebut perseroan adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. 5. Koperasi. Koperasi berasal dari bahasa Latin atau cover, yang dalam bahasa Inggris disebut dengan cooperation. Co berarti bersama dengan operation berarti bekerja, jadi cooperation berarti bekerja sama. Dalam hal ini, kerjasama tersebut dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kepentingan dan tujuan yang sama. Dalam bahasa Arab dikatakan dengan ta'awun, yang berarti tolong-menolong. Koperasi merupakan suatu kumpulan dari orang-orang yang mempunyai tujuan atau kepentingan bersama. Jadi koperasi merupakan bentuk dari sekelompok orang yang memiliki tujuan bersama. Kelompok orang inilah yang akan menjadi anggota koperasi yang didirikannya. Pembentukan koperasi berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong royong khususnya untuk membantu yang memerlukan bantuan baik berbentuk barang ataupun pinjaman uang atau kasmir. Cara mendirikan bentuk-bentuk kepemilikan bisnis. A. Perusahaan perseorangan. Untuk mendirikan perusahaan perseorangan sangat mudah, karena tidak ada satu aturan khusus bagaimana cara mendirikannya. Hanya saja barangkali perlu izin khusus untuk usaha-usaha tertentu pada daerah-daerah tertentu. Misalnya sertifikat tanah, surat izin mendirikan bangunan atau SIMBA, surat izin usaha perdagangan SIUP yang dikeluarkan oleh kantor wilayah perdagangan provinsi, tanda daftar perusahaan TBP yang dikeluarkan oleh kantor departemen perdagangan kabupaten setempat. B. Firma. Syarat berdirinya dan dilakukan pada notaris. Yang pertama, pembuatan akta pendirian firma. Yang kedua, surat keterangan domisili perusahaan. Yang ketiga, nomor pokok wajib pajak NPWP. Yang keempat, surat pengukuhan perusahaan kena pajak SP, PKP. 5. Pendaftaran ke pengadilan negeri. Yang keenam, surat izin usaha berdagang. Yang ketujuh, tanda daftar perusahaan TDP. C. Persekutuan komanditor. CV dapat didirikan dengan syarat dan prosedur yang lebih mudah daripada PT, yaitu hanya mensyaratkan pendirian oleh 2 orang dengan menggunakan akta notaris yang berbahasa Indonesia. Walaupun pendirian CV mengharuskan adanya akta notaris, namun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dinyatakan bahwa pendiri CV tidak mutlak harus dengan akta notaris. D. Perseorangan terbatas. Ketentuan untuk mendirikan PT. Yang pertama, pendiri PT perseorangan terbatas hanya bisa dilakukan oleh warga negara Indonesia. Yang kedua, jumlah pendiri PT perseorangan terbatas minimal 2
orang. Yang ketiga, pendiri PT perseorangan terbatas untuk pertama kali juga bertindak sebagai pemegang saham. Yang keempat, modal dasar PT perseorangan terbatas minimal 20 juta, kecuali untuk bidang usaha tertentu dapat dibentuk berbeda sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang kelima, jumlah pengurus PT perseorangan terbatas, direksi, dan komisaris minimal 2 orang. Jika direksi komisaris lebih dari 1, maka salah satu diangkat menjadi direktur utama atau komisaris utama. Koperasi. Syarat-syarat pembentukan koperasi berdasarkan keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia nomor 1041 KP MKUKM X 2002 tentang petunjukan pelaksanaan pembentukan pengesahan akta pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, koperasi primer dibentuk dan didirikan oleh sekurang-kurangnya 20 orang yang mempunyai kegiatan dan kepentingan ekonomi yang sama. Yang kedua, pendiri koperasi primer sebagaimana tersebut adalah warga negara Indonesia, cakap secara hukum dan maupun melakukan perbuatan hukum. Yang ketiga, usaha yang akan dilaksanakan oleh koperasi harus layak secara ekonomi, dikelola secara efisien, dan mampu memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi anggota. Yang keempat, modal sendiri harus cukup tersedia untuk mendukung kegiatan usaha yang akan dilaksanakan oleh koperasi. Yang kelima, memiliki tenaga terampil dan mampu untuk mengelola koperasi. Baiklah, sekian dari presentasi kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.